Saya gimana gitu. Mau di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kawan-kawan sekalian, saya yakin di semua kita ini ada beberapa grup yang sering reuni. Ada kantor mungkin satu atau dua, grup kampung, grup community seperti ini. Tapi bagi saya, reuni pramugari ini punya nuansa yang berbeda dari dan terkagum-kagum saya. Beberapa kawan lain juga sama, yaitu coba lihat Lemmy terus bekerja dari awal, ngangkat sana, ngangkat sini, zanis, ngambil nasi, bagiin, luar biasa, nggak ada gaji. Mereka menghitung, bikin tabel dan seterusnya, dan atas nama pribadi dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena tanpa kalian enggak ada di acara ini. Dan yang kedua juga insya Allah jadi amal jariah ya. Yang kedua juga sambung sumbangan Mas Yadi dan dari awal dia jadi kedua, alhamdulillah rezekinya banyak. Dia jadi macam-macam dari bakso dulu ya. Tangan dulu nanti saya penuhi sisanya. Jadi manisnya hubungan di antara kita ini tidak sama dengan reuni yang kita alami di tempat lain. Bagi kita tanggal 6 ini sudah kita agendakan dari lama. Dan itu terpikir oleh saya. Ini makin lama makin sedikit, makin banyak yang dipanggil oleh pemilihnya. Gimana supaya eksisnya sedikit diprolong, diperpanjang? Bagaimana caranya? Saya teringat di antara list yang dibikin oleh Lemmy, ada sumbangan dari yang 1 juta siapa? Najmuddin. Kenapa kita tidak awali supaya ini tidak berkurang? Hingga kalau ada 5 orang nggak lucu nantinya. Kita dulu 5 orang pakai PP Muhammadiyah, Kang Dadang pakai UUS, dan Lola pakai UUS, jadi nggak lucu. Maka boleh nggak kita coba modifikasi sedikit? Ya. Bagi kawan-kawan yang kita ya kenal baik, rajin datang, dia sudah berpulang, keluarganya kita ajak. Iya, udah dulu ada. Najmuddin menyumbang cukup besar. Dan sayangnya dia nggak datang ya. Kayak Najmuddin, istrinya Ujang misalnya ya. Istrinya Muiz misalnya ya. Kak Ujang Toleh. Iya, istrinya Ujang siapa? Jadi kalau enggak, ini kan berulang panjang kita ini. Apalagi di atas 70, Masya Allah. Ini permintaan kalau memang dianggap bisa menambah-nambah jumlah. Yang mereka juga punya kaitan, yang biarpun tidak sedalam kita, mereka punya kaitan dengan kesan. Saya kemudian sempat 3 tahun terbang dan kemudian terbang dengan Mandala. Mandala itu hampir 2-3 tahun lagi tambah. Kesan dengan Garuda ada pada suatu kali seorang hakim, kan kita masih muda sekali untuk 23 ya. Seorang hakim memanggil saya, "Nak, Dek, boleh nggak namamu saya pakai anak saya mau lahir 2 bulan lagi?" Entah apalah dilihatnya, mungkin berkeringat kali ya. Jadi itu berkesan sampai sekarang. Pernah rencana saya mau cari hakim di mana, ingin tahu anaknya sudah segede siapa, tapi saya fokuskan. Jadi namanya Risma. Dia pinjam nama.
Jadi kawan-kawan sekalian, yang ketiga terakhir syukur. Nggak banyak orang berumur di atas 70. Ada orang berumur di atas 70 tapi macam-macam yang dialami. Dari itu menurut saya kita masih segar, masih bisa berenovasi, masih macam-macam bagi-bagi makanan, bawa pengelingan yang luar biasa. Jadi siapa rengginang kok berkesan sekali rasanya. Adik masih hati. Syukur karena banyak kawan-kawan yang seperti itu. Sekali diambil tahun lalu yang di rumah Mas Yani, di antara kawan-kawan yang diambil satu si Miss dan Kak Mokhtar, dua sekaligus Ya, suami istri. masih segar. Ya. Allah. Kemudian Yusuf Husni, pemain tenis nasional, nggak mesti sehat pagi dan nggak mesti sakit. Dia sendiri Cici. Fauzia, kalau listnya lebih banyak list yang pergi daripada yang tinggal sekarang. Kalau kita bikin list, siapa yang terlalu mudah? Dari itu saya pribadi. Dada masih ingat kita bernyanyi berkali-kali. Tidak saya berdiri. Semuanya kenangan manis sekali. Kenangan manis. Dari itu kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap sehat, panjang usia dan bisa berkumpul lagi dengan tulus. Saya yakin semuanya tulus datang nih. Saya dari bos katanya Kang Dadang, Lola juga. Saya masih di kereta api Solo, khusus datang. Mana lagi yang jauh-jauh? Jogja sekali pagi dia sampai dan jalan kaki dari Senin kemarin. Kamu akibat maju juga mau ya. Jadi itu aja lah dari saya. Ada yang khusus lain yang kena bapak-bapak yang lain juga berbicara. Maka itu aja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita lanjutkan dengan mengundang masing-masing keluarga yang dekat itu kira-kira dalam ini. Dan terima kasih sekali lagi sumbangannya Yani dan sumbangan kawan-kawan sekalian, karena kemarin juga disebutkan oleh Yani bahwa uang tabungan kita sudah terpakai. Yang terpakai oleh kita juga. Barangkali boleh kembali lagi ya. Kalau bisa bertambah. Jadi tetap terbuka untuk kita bisa transfer sama Levi untuk mempergendut sedikit uang kita yang ada. Mudah-mudahan itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan bosan kawan-kawan penelitian. Ini adalah hasil karya kalian kita semua. Mudah-mudahan diberi Allah pahala yang berlimpah. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu naik pesawat kita menunggu jemaah, rupanya ada saudara sekampung, orang sekampung kita, ada 3 orang. Oh dia senang benar. Wah ini kita dengan anak kita nih terbang. Sampai di pesawat segala macam diminta, air putih, yang berwarna, katanya yang berwarna tolong diambilkan, kan ada ya yang ini, tolong diambilkan kertas, tolong diambilkan pulpen. 3 orang itu mulai dari Medan sampai ke Jeddah nggak berhenti. Masya Allah. Tapi ya kita harus sabar menghadapi nenek-nenek. Waktu itu kan kita belum nenek-nenek, jadi itu yang sangat berkesan. Sampai di kampung dicerita lah semuanya. Tapi kebetulan ini nggak pulang kampung waktu itu. Jadi itulah pengalaman yang pramugari. Ada pengalaman jadi panitia hari ini. Panitia ini sulit benar dicari yang begini. Kita umur sekian masih bisa jadi panitia. Ya siapa yang mau jadi panitia kalau tidak kita? Ya kita umurnya nggak berapa jauh berbeda.
ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih sehat, masih bisa berbuat. Mudah-mudahan kita semuanya seperti kata Kak Atok tadi, tahun depan jangan berkurang kita. Mudah-mudahan bertambah bagi teman-teman yang tidak hadir pada hari ini. Terima kasih semuanya kepada teman-teman yang hari ini hadir sebagai panitia ya. Sebagai panitia. Jadi tadi kita ada ini juga. Pagi-pagi Mariam ada telepon. Ya, aku masih sendiri. Jadi Masya Allah gitu kan. Kita datang cuma baru berapa orang. Agak ciut juga hati tadi. Tapi alhamdulillah teman-teman datang. Insya Allah berapa yang hadir hari ini? Dari 20. Berapa tadi yang maju ke depan tadi berapa orang? Cukup banyak ya? Ya lumayan. Cukup banyak ya? Cukup banyak hari ini. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Di sini kita nggak Pak Profesor, nggak Pak Jaksa ya. Teman-teman semuanya seperti antara tadi. Billahi taufiq wal hidayah. 17 orang. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ibu dan bapak sekalian, para mangguna yang masih cantik-cantik dan gagah-gagah. Iya. Dulu waktu saya bangun pramugara itu kan ibu masih, waduh luar biasa ya. Dengan ibu Atung, sekarang ya masih sukses. Alhamdulillah, itu merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, saya punya prinsip sejak kecil itu pengikut jabariyah. Itu pengikut yang segala sesuatu nasib itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saya merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya sudah kehendak Allah. Kadang-kadang usaha saya hanya biasa-biasa saja, tapi hasilnya maksimal. Dulu waktu saya menjadi pramugara, ingat masih ingat? Nah, saya gelisah karena pemeriksaan dokter kalau itu pertama kali ya saya diperiksa secara total oleh dokter kesehatan dan memasukkan telanjang gitu. Ya. Lalu di ronsen katanya ada plek. Aduh, saya gelisah, malam-malam nggak tidur. Kata ayah saya, kamu tuh kenapa kamu tidak tidur? Saya takut tidak lulus nih. Gini, kalau kamu sudah ditakdirkan Allah akan jadi lulus terus. Kalau tidak ya enggak, udah aja gitu. Tawakal. Nah, sejak saat itu saya tuh bertawakal pada Allah, ya Allah terserah. Kalau mau saya lulus, kalau tidak, alhamdulillah lulus. Waktu itu lulus dan ada panggilan dan saya harus berangkat. Waktu itu ingat saja, tiba-tiba panggilan itu karena saya beda angkatan dengan Berola ya, Berola itu 73, saya 74. Mana ini panggil tiba-tiba? Akhirnya teman-teman dikumpulkan, jasudian semua. Lalu kita nyewa Suburban Butut dari Bandung ke mana? Ya. Ya, akhirnya saya pakai sedan sampai ke sini, mau ke jalan dan saya ikut bersama. Ketinggalan sehari kalau nggak salah di Jalan Jaksa ini, tapi masih diterima waktu itu. Nah, permintaan saya waktu haji itu pertama itu di Padang Arafah maupun di Mu'tajam 3. Ya Allah, saya ingin cepat kerja. Ya Allah, saya ingin cepat kawin. Ya Allah, suara saya bagus. Ternyata Allah mengabulkan doa. Begitu pulang saya kawin.
Setelah kawin 1 tahun baru dapat kerja. Nah, suara tidak dikabulkan Allah. Tetap ada suaranya parau gitu ya. Yang kita ada hikmahnya. Kalau saya dikabulkan Allah suara bagus itu jadi duanya dan tidak akan jadi pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang. Hal itu pula Ibu waktu perjalanan haji. Karena saya juga sebagai pengelola jadi akhirnya jadi pembimbing haji, pembimbing umroh di satu perusahaan. Ya saya menemukan hal yang sangat luar biasa, tapi kita selesaikan dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sama sekali percaya apapun yang terjadi itu adalah takdir dan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'tikum illa baghtatan, tidak akan datang kepadanya kecuali tiba-tiba. Kematian tiba-tiba, musibah tiba-tiba, kiamat tiba-tiba. Nggak ada lagi kompromi pada kita sebagaimana kita dulu waktu itu tidak dikompromi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama keren ini benar kita tahun depan insya Allah saya bisa 1 tahun lagi lah 2027, karena setelah itu saya mungkin tidak sanggup lagi ya, sudah selalu tua untuk memegang pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah mau 76 tahu diri kalau kita Gedungnya udah punya kita. Gedungnya Kita nggak bisa dipakai lagi gitu. ini bisa sekali lagi tahun 2027 karena berakhir kita itu November 2027. Oh. Jadi Juli 2027 ataupun Juli 2027 masih bisa, insya Allah. Ataupun tidak disilakan, saya masih punya kantor di Jalan Bogor. Jalan Bogor, Jalan Raya Bogor. Nah, itu lebih indah lagi sana. Nah, itu ada convention, ada juga itu apa? Aula. Di Fakultas Ekonomi UHAMKA bisa, karena saya bisa menjadi ketua yayasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IAIN selalu memanggil saya yang dengannya disadar. Jadi waktu itu panggil saya ingin sama mudah-mudahnya Al-Quran ya. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba saya dipanggil istri saya. Aku ikut tes dari IAIN dari Haji. Saya bingung karena saya itu kan kalau kuliah bisa pakai rok ya, nggak pakai kain kayak di IAIN. Jadi saya pakai kain, pakai kerudung, masuk ke IAIN sedangkan ijazah di tes. Tapi mungkin karena sudah dipikirkan sama Pak Desa juga sudah, jadi permainan saja. Jadi saya diterima sebagai salah satu tidak dipanggil Garuda, tapi diambil seseorang untuk menjadi pramugarinya untuk selamanya. Diambil suami dan saya reguler ya, jadi pramugari untuk selama hidup. Oh, suami reguler kan ada tambahan lagi reguler kan? Pramugari khusus. Pramugari khusus, Mas Butuh. Ya, dan alhamdulillah itu saya sudah bisa berangkat haji lagi bersama suami. Inilah saya bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan lagi. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bingung harus cerita apa? pasti punya pengalaman dong. Ya baik. Tadi saya rombak dengan sama saya dulu saya memang agak karena maksimal itu hanya 67 itu maksimal. Tahun 2013 operasi prostat susut 12 kilo. Nggak tahu lagi dan dokter tidak berani menjelaskan.
Jadi sejak itu saya menjadi PKS. Pria kurus sekali. Kita pulang punya singkatan Nah, itu- PKS pria kurus sekali. Istri sering mengejek, kok badan kok kurus, jelek, makan yang banyak. Saya bilang, wah saya makan saya itu porsi makan sejak dulu belum berubah, masih tetap, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Tidak ada makanan yang pantang sampai sekarang. Tidak ada makanan yang saya takuti. Hebatnya. Karena saya punya prinsip, kalau ada makanan yang saya takuti, itu pasti saya sakit kalau saya makan. Karena saya yakin dengan firman Allah, dalam suci mengatakan bahwa Allah itu tergantung kepada keyakinan hambanya. Maka sampai sekarang tidak ada makanan tertakuti. Kalau saya tidak mau hanya selera saja. Nah, saya pensiun tahun 2016 dan kemudian saya aktif sebagai FPI, pinjar pijit istri. Banyak banget predikannya nih. Jadi saya itu sekarang ini jadi pramugara, Bantengara pramugara, beristri. Apa tuh? Nah itu pengalaman saya. Dan saya alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih 4 tahun saya hampir tidak mengkonsumsi obat kimia. Lebih 4 tahun. Itu malah bermanfaat. Nah ini saya kasih madu itu barangkali nanti ada yang butuh cari saja madu yang asli, yang murni, bukan madu yang abal-abal. Karena di dua itu madu ada 4 macam. Ada yang murni, ada yang oplosan, ada yang sintetis, ada yang sirupan. Ini Yesus. Jadi yang sintetis, oplosan, sirupan itu jangan dikonsumsi, itu akan berakibat menimbulkan diabetes. Nah, tadi yang murni itu bisa tadi di Google atau apa saja. Nah, carilah nanti bagaimana membedakan yang murni dan yang tidak. Pengalaman saya sejak saya mengkonsumsi madu secara rutin, itu alhamdulillah banyak keluhan yang dulu saya rasakan itu hilang. Kalau yang punya Saya dulu pernah semutan sampai dengan kram sehari 4 kali sampai 5 kali. Alhamdulillah sekarang tidak. Jika sudah 4 tahun saya tidak pernah sakit kepala, tidak pernah masuk angin. Yang dulu saya pijat itu sebulan, 2 bulan sekali itu rutin karena pegal-pegal. Sekarang nggak pernah lagi. Jadi nggak pernah kerokan lagi, itu kan masuk angin. Yang banyak. Tapi ada yang satu yang menyesal. Saya menyesal minum madu itu. Menyesal karena terlambat. 2 tahun saya tidak pernah merasakan sakit gigi. Nah saya menyesalnya, saya baru mencoba mengatasi sakit gigi dengan madu 2 tahun yang lalu. Menyesal karena terlambat mencoba. Setelah gigi saya hampir habis. Jadi madu sebelum kita minum pakai untuk kumur. Kumur sampai meresap baru telan. Insya Allah itu yang saya rasakan. Tapi kata orang Jawa jodoh-jodohan gitu ya. Itu kalau dicampur pakai air hangat, Pak. ya. Setelah itu pengalaman. Tapi saya tidak tahu apa cocok untuk semua orang. Cuma saya yakin karena ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa madu adalah obat berbagai macam penyakit. Itu dalam surat An-Nahl ayat 69. Maka itu Kumur-kumur dicampur air dulu. Nah, saya tidak pernah campur air kalau minum madu. Jadi pagi 2 sendok sebelum dapat. Jadi saya itu rutin setelah sholat subuh itu saya minum madu 2 sendok perut kosong. Pagi. Pagi 2 sendok. Ya, setelah sholat subuh saya minum 2 sendok.
Nanti siang 1 sendok, sebelum tidur 1 sendok, jadi 4 sendok. Setelah makan. Ya. Jadi sampai sekarang saya alhamdulillah 5 bulan atau 6 bulan sekali saya check up, dan kebetulan alhamdulillah hasil check up tidak ada yang mengkhawatirkan. Ya, jadi ini pengalaman ya, tapi saya tidak tahu ini nanti cocok untuk opa dan oma sekarang ini. Walau alam. Jadi kalau mau coba bisa silakan. Itu saya berbagi pengalaman yang menurut saya sangat bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi kira-kira ya? Pengalaman pramugaranya. Oke, pengalaman waktu tugas terbang gitu. Oh. Pengalaman sedang pramugari Oh, pramugara ya. pengalaman untuk kesehatan apa ya? Ada nggak? Udah pada lupa ya? Udah lupa kan? Udah pada lupa itu pengalaman. Ini pernah memang Biar nggak lupa. ini pernah satu pesawat dengan saya, tapi tadi nggak lupa. Saya kan dulu punya foto-foto lengkap satu album Iya. itu, tapi karena lupa lengkap, rusak foto-fotonya itu. Tapi klisinya masih ada apa? Masih bisa di... Saya masih punya robot. Nanti dikirim. Jadi waktu pengalaman waktu itu saya memang dikenal oleh teman-teman itu tidak banyak bicara, pendiam. Nah, sebenarnya ketika saya masuk tadi yang saya kan baru dimasukkan oleh Kanadang itu ya 3 tahun lalu kalau salah. Jadi saya ingat Jojo dan Dadar itu bilang, ini dulu kan dia pendiam katanya. Iya, saya dulu pendiam, memang takut sama perempuan, ini takut sekali. Jadi pernah ada yang saya ingat 2 pramugari Dari pramugarinya. ini nanti bukan sombong. Saya pernah mendekati 2 pramugari itu. Bukan saya kan? Bukan, dari Garuda. Dari Garuda itu tahun 76. Namanya Nenek Suryani. Tapi akhirnya dapat orang Palembang yang memang sudah lama tinggal di Jeddah. Itu mendekati saya sampai terus didiriin macam-macam itu. Tapi saya takut dengan perempuan itu.